Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brighters, salam jumpa dan salam semangat yang tentu pada hari ini kembali podcast Bright Indonesia di lembar kurma kupasan risalah Ramadan hadir di tengah Brighters yang tentunya tengah menyaksikan yaitu kupasan risalah Ramadan bersama Bapak Ustadz Usman yang hari ini sudah siap untuk temani saya. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, Khair. Alhamdulillah. Dan semoga pula Brighters dalam keadaan sehat walafiat. Pak Ustadz, bicara tentang keberadaan diri kita, di mana kita katakanlah berpijak, yang terkadang ada sesuatu yang membuat kita menjadi merasa lebih daripada yang lain. Dalam artian mungkin secara material, ya kan? Nah, terus dari situ yang kadang ada kecemasan, ada kekhawatiran. Ini barang-barang gue nih banyak seperti ini kan gitu ya. Ini mesti gue simpan rapi-rapi. Ya, arti kata-kata beginilah Pak. Ada kan yang suka menimbun harta, ya kan? Ada pula yang dia sangat sayang dengan harta dia. Kemudian mungkin ada semacam kecemasan kalau dicuri sama orang atau bagaimanalah kira-kira. Karena di sini obrolan kita adalah tentang kecemasan dan ketakutan. Karena itu kalau kita biaskan itu sangat luas sekali arti kecemasan dan ketakutan. Cemas ditinggal pacar, ya kan? Ketakutan punya bini, ya kan? Maunya duit melulu, kan begitu. Banyak sebenarnya, cuman tadi adalah contoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sahabat Brighters dan yang terhormat Bapak Heri atau Mas Sam alias apa lagi ya? Hah? Jangan pakai alias lagi Pak. Mudah-mudahan hari ini nggak ada rasa cemas. Alhamdulillah. Nggak ada rasa takut. Betul. Apalagi takut Lebaran nggak punya baju baru. Aduh. Tahu aja Pak. Buka kartun ya. Membicarakan takut dan cemas. Ini Al-Quran sudah menyinggung dengan dua perkataan. Satu, takut bahasa Arabnya khosyah, kho shin ya ta marbudah, khosyah. Ada takut dengan ungkapan khauf. Dua-duanya diterjemahkan takut. Apapun itu istilah yang dipergunakannya, baik khauf atau khasyah, ulama membagi takut itu ada 3. Yang pertama khauf tabi'i, ketakutan alami. Jadi secara alami ya memang udah takut. Nah, alamiah. Jadi alamiah. Itu nggak dibuat-buat itu ya? Enggak. Arti alami itu bawaan dari lahir. Oh, bawaan dari lahir. Jadi setiap manusia ada rasa takut. Oh iya. Gitu. Contoh, siapa orangnya yang nggak takut binatang buas? Pasti semua orang takut. Binatang buas. Gitu, kamu ya. suka mau lawan ya Pak? Kan alami namanya. Alami, udah betul. biasa. Tuh, manusia begitu, alami. Dan nah ini perinciannya jadi gini. Ketakutan yang alamiah, yang memang wataknya manusia, bawaan karakter, itu tidak tercela dan tidak ada efek apa-apa. Hanya terasa takut aja. Hanya saja yang tercela itu manakala, nah ini yang disebut berlebih-lebihan. Takut mah takut, tapi jangan sampai mengambil tindakan yang tidak proporsional. Yang kedua, takut maksiat. Maksudnya apa sih takut maksiat?
Gini, takut tapi menimbulkan maksiat. Takut tapi menimbulkan maksiat. Contoh, kita ini jadi bawahannya pimpinan perusahaan, orang kepercayaan. Dan orang kepercayaan ini kita takutin. Ya. Karena kita kalau nggak takut sama orang pimpinan, Dipecat lah. nah itu. Karena takut sama orang kepercayaan, maka kita tunduk. Apa maunya Bos. sang pimpinan dan bos kita laksanakan walaupun melanggar. Kasusnya nanti kalau umpama si pimpinan, si bos ini memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan pelanggaran, apa korupsi atau membunuh orang, gitu ya. Paham. Ya gitu ya. Ya. Nah ini kan kenapa dia sampai membunuh? Karena disuruh. Enggak. Bukan. Karena takut sama siapa? Bos. Nah itu kan. Nah itu faktornya takut, gitu ya. Bukan masalah disuruh, takut faktornya. Kenapa orang ini melakukan penyelewengan data? Yang mengakibatkan kerugian dan korupsi. Kan kalau dalam nominal makan beda 01 aja kan beda besar selisihnya ya. Budgetnya 1 juta, nolnya kan 6. Nah, 6 ya. Nah, nolnya 6, tambahin di markup. 1 nolnya jadi berapa? 10 juta. Kan 10 juta berarti 9 juta kemana tuh? Jalan-jalan. Kan gitu. Itu namanya ketakutan terhadap pimpinan, ketakutan kepada manusia. Menyebabkan manusia melakukan kemaksiatan. Itu namanya takut maksiat. Al-khauf anil maksiat. Kemudian ada lagi takut ibadah. Mananya bukan takut melakukan ibadah, tapi maknanya ketakutan yang menyebabkan orang itu ngabdi, beribadah, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tadi, takut alami, takut maksiat, takut yang menyebabkan ibadah, tentunya yang tercela satu, yang biasa-biasa satu, yang diperintahkan satu. Yang tercela tadi karena takut kepada manusia, maka dia melakukan pelanggaran maksiat, maka itu dilarang. Punya perasaan takut kayak begitu. Kemudian takut yang diperintahkan, dianjurkan adalah takut yang menyebabkan orang melakukan ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya takut siksa neraka. Nah, kita nih permasalahan hidup membuat kecemasan, membuat ketakutan. Nanti ketakutan yang kita alami gara-gara permasalahan hidup yang kita hadapi, apakah mengakibatkan maksiat ataukah mengakibatkan ibadah? Kemana ini arahnya? Ini kembali kepada diri kitanya gitu. Seperti itu gambarannya gitu. Berarti kalau kita menghadapi seperti itu, yang timbul seperti itu ya. Dalam artian di sini dengan cara bijaksana kita harus bisa menempatkan diri kita ketika kita mendapatkan rasa takut, begitu. Nah, kalau berbicara tentang kecemasan, Mbak, yang kadang-kadang kita suka cemas, Pak, karena harga-harga barang udah naik nih, Pak, maklum ya kan, harga cabai naik, kita cemas, Pak, gaji kita cuma segini, Pak. Bagaimana, Pak, kalau kita menghadapi seperti itu? Asik ya tuh. Itu kecemasan ini ya, kecemasan sosial. Sosial. Bukan kecemburuan, kecemasan sosial. Ya sama saja. Itu kan yang kita hadapi adalah ujian. Kan apa namanya? Takut gak kebeli kan?
Karena kita belum apa-apa udah ngebayangin harga cabai naik. Takut kan kembali kan ujung gitu. Nah, nah ini masalahnya kan kita gitu. Itu yang disebut israf, berlebih-lebihan. Boleh-boleh saja loh, karena ukurannya kan kita dari ekonomi, dari gaji, dari pendapatan. Oh, pendapatan saya segini, gitu. Kemudian timbul rasa cemas karena ini menjelang Ramadan harga bahan pokok naik. Punya rasa cemas. Kalau hanya sebatas rasa cemas, takut, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika rasa cemas itu datang, kemudian timbul pikiran negatif. Itu yang bahaya. Pikiran negatifnya itu kadang-kadang begini ya. Seharusnya ngadepin Ramadan, orang gembira, karena momen untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah. Harusnya kan gitu. Tetapi di satu sisi Ramadan mengakibatkan harga pangan naik. Jadi nanti pikiran negatifnya adalah yang suudzonnya itu. Ini Ramadan pemicu. Kan jelek banget ya. Jadi Ramadan ini pemicu ya. Harga naik. gitu. Jadi yang disalahkannya Ramadan gitu. Padahal sering kita dengar ya, Dan itu walaupun diperdebatkan, dipermasalahkan derajatnya hadisnya itu. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu bukan hadis. Jadi sering kita dengar ungkapan saya nyebutnya. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Jadi haram api neraka menyentuh tubuh orang itu kalau gembira menghadapi Ramadan. Itu kan yang diperselisihkan, ini derajatnya sahih, hasan, dhaif atau maudhu. Itu apa sahih, apa hasan, apa lemah, apa hadis palsu. Kita tidak mempermasalahkan itunya karena ranahnya bukan kita, ya kita nggak paham. Yang jadi masalah adalah orang gembira menyambut Ramadan dengan alasan momen untuk ibadah, bagus gak sih? Bagus kan? Bagus. Itu dorongan untuk beribadah kan gitu. Jadi semangat. Iya gitu kan. Bagus sudah selesai itu. Tapi di satu sisi kan ekonomi masalahnya tadi. Gitu. Orang justru menghadapi Ramadan malah cemas. Gitu. Akibatnya timbul buruk sangka terhadap Ramadannya gitu. Wah, kurang raja Ramadan nih gitu. Gara-gara lu kan gitu. Kan gitu. Itu masalahnya. Jadi cemasnya boleh, tapi kalau seandainya mengutuk pikiran jelek terhadap itu kan pelanggaran namanya. Itu ketakutan yang dilarang. Dan banyak ketakutan yang dilarang yang mengakibatkan melakukan pelanggaran. Mengakibatkan melakukan pelanggaran. Contoh ini ya. Orang udah ketahuan salah, nggak bawa SIM, STNK nggak bawa, helm nggak bawa. Lalu ada semacam kabar, depan ada razia. Akhirnya takut sama polisi, lalu mutar lawan arus. Lawan arusnya, kan gitu, melawan arus. Kan itu namanya ketakutan yang mengakibatkan pelanggaran. Dari situ saja kita udah bisa bukan memponis ya, menyimpulkan itu salah ketakutan, gitu. Harusnya memanglah faktor manusia lah. Gitu. Nah itulah permasalahan ketakutan. Tapi yang jelas, jangan sampai ketakutan manusia kepada manusia melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas ya, ketakutan kepada Allah itu dapat 2 surga. Lihat surat Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatan, dapat 2 surga.
Tapi ingat, ketakutan kepada Allah berbanding dengan aplikasinya, wujudnya, yaitu ketaatan yang bagus. Itu masalah ketakutan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. yang sudah memberikan wejangan ke kita di sini, dan untuk Brightus bahwa ketakutan atau kecemasan itu adalah salah satu trik dari setan yang memang membisikkan ke telinga kita, yang sehingga kadang-kadang kita merasa ada kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, apapun bentuk yang kita temukan ya dalam keseharian dan kehidupan kita. Dan Brightus, apa yang sudah tersampaikan di Kurma Kupasan Risalah Ramadan bisa menjadi sesuatu acuan untuk kita. Dan mudah-mudahan pula ada kemanfaatan untuk Brightus dan saya pribadi. Pak Usman, terima kasih. Sama-sama. Dan Brightus juga terima kasih telah mengikuti acara kita di sini, yaitu Kurma Kupasan Risalah Ramadan bersama podcast Bright Indonesia dan radio streaming Bright Indonesia. Saya Sam Sumantri. Saya Utsman Ibnu Amir. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.